Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana kita tahu Nabi Muhammad merupakan Nabi utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat berkumpul dalam maksud untuk mempresentasikan materi kami tentang kesehatan, dan semoga materi yang kami presentasikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga dapat menambah pengetahuan yang lebih luas. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir pada saat ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Novita Destiana MPD, yang telah memberikan materinya kepada kami, sehingga insya Allah materi yang Ibu berikan kepada kami dapat kami bawa untuk menuju kesuksesan. Amin. Sebelum memulai presentasi pada saat ini, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Wulandari dari Prodi Sarjana Keperawatan dengan nomor MPN 232601085 dengan judul Dampak Buruk dari Pengaruh Lingkungan, Gaya Hidup yang Tidak Sehat, dan Faktor Genetik pada kondisi tubuh. Dan teman saya Caca Panelisi dari Prodi S1 Keperawatan dengan MPN 2326010117 yang judul materi pentingnya berolahraga dalam menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Raineza dari Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan dengan MPN 23260101091 dengan judul Kesehatan Mental. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Melani Sri Cahyani, Prodi Sarjana Keperawatan NPM 2326010100 dengan judul Fungsi Perawat dalam Kesehatan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desi Hasanah dengan MPM 2326010086 dari Prodi Sarjana Keperawatan dengan judul Pentingnya Makanan Sehat bagi Daya Tahan Tubuh. materi yang kami sampaikan seputar kesehatan, di mana kata kesehatan tidak asing di telinga kita sebagai calon tenaga medis. Kesehatan merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosial dalam menjalankan hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Itulah dari perkenalan dan materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Melani Sri Cahyani, Prodi Sarjana Keperawatan dengan NPM 2326010100. Intinya saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul peran dan fungsi perawat bagi kesehatan. Fungsi perawat terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi independen. Fungsi independen merupakan perawat tidak memerlukan perintah dokter dalam melakukan tindakan atau bersifat mandiri, dan perawat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan akibat yang terjadi setelahnya. Yang kedua, yakni fungsi independen. Fungsi independen menyatakan bahwa perawat membantu dokter dalam melakukan pelayanan pengobatan dan tindakan seperti pemasangan infus, pemberian obat, dan menyuntik. Ketiga, fungsi interdependen menyatakan bahwa perawat melakukan pekerjaan berdasarkan kerja sama dengan tim perawat atau tim kesehatan untuk menindak dan memberikan pelayanan kesehatan pada klien yang membutuhkan. Dan peran perawat terbagi menjadi 7. Yang pertama, memberi asuhan keperawatan. Peran utama dari seorang perawat yaitu memperhatikan kebutuhan dasar manusia dengan memberikan pelayanan bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Pemberian asuhan juga itu mulai dari keperawatan yang sederhana dan kompleks. Yang kedua, advokat pasien. Dalam advokat adalah penasihat atau pembela. Dalam konteks ini, perawat menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberian pelayanan dalam pengambilan persetujuan atas tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi dan mempertahankan hak pasien. Yang ketiga, pendidik. Peran perawat sebagai pendidik ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan seseorang tentang gejala penyakit, bahkan sampai tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai kesehatan. Yang keempat, koordinator. Peran selanjutnya adalah koordinator merencanakan serta mengorganisasikan pelayanan kesehatan dalam tim kesehatan sehingga dapat memberikan solusi tentang kebutuhan klien terdapat pelayanan kesehatan yang akan diperoleh. Yang kelima, kolaborator. Kolaborator adalah peran perawat yang dilakukan ketika perawat bekerja dengan para petugas kesehatan lainnya seperti dokter gizi, fisioterapis, dan ahli untuk mengidentifikasi keahlian yang diperlukan
pasien biasa terlarang dan tercepat. Yang keenam, konsultan. Konsultan adalah peran perawat yang memberikan konsultasi yang terkait masalah atau tindakan perawat yang sesuai kepada klien. Peran ini dilakukan biasanya atas perintah pasien dan bertujuan untuk mendapatkan penambahan yang tepat. Yang terakhir, yakni peneliti. Peran selanjutnya adalah peneliti. Selain bertugas dalam membuat lingkup melayani pasien, perawat juga berperan untuk mengadakan perencanaan, bekerjasama, mengadakan orang lain dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan metode pemberian pelayanan kesehatan bersama. Seorang perawat, kita harus memiliki sikap seorang perawat, yaitu selain perawat harus memberikan perawatan secara kompleks, sikap yang harus dimiliki seorang perawat yakni satu, caring. Caring berarti peduli, hormat dan menghargai orang lain, yang artinya memberi perhatian dan mempelajari apa yang menjadi kesukaan pasien serta bagaimana cara berpikir dan bertindak. Yang kedua, sharing. Perawat senantiasa berbagi pengalaman dan saling bertukar cerita dengan pasien. Dan yang ketiga, smiling, yang berarti senyuman. Seorang perawat bisa meningkatkan rasa nyaman pasien. Yang bertakut, jutek, dan marah-marah. Keempat, crying, sikap peduli. Perawat dapat menerima respon emosional di saat senang dan duka. Kelima, touching. Sentuhan fisik maupun psikologis merupakan komunikasi bermakna dalam menunjukkan rasa simpati seorang perawat dan pasien. Dan healthy. Perawat siap membantu dan memberikan perawatan kepada pasien. Believing in others. Meyakini bahwa seorang lain yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk selalu meningkatkan derajat kesehatannya. Learning. Ada rasa untuk selalu belajar dan mengembangkan diri dalam keterampilannya. Respecting. Menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain dengan menjaga kerahasiaan pasien. Listening. Perawat mau mendengar keluhan pasien. Feeling. Merasakan dan memahami perasaan duka, senang, frustasi, dan rasa puas kepada pasien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maklumi. Pada Tuhan saya mohon ampun.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kita tidak bisa berkumpul di kelas yang kita cinta ini. Dan semoga salawat dan salam berpanjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan dari zaman dalam menuju zaman terang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah teman-teman saya, giliran saya di sini untuk menyampaikan materi tentang pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Olahraga untuk kesehatan itu sangat penting bagi kita. Di dalam sejak 5 menit yang lampau, orang mencari-cari cara agar tubuh sehat. Dalam memberikan saran yang tepat, sampai sekarang masih butuh untuk dilakukan, hingga kita bisa memberikan makanan dan olahraga yang cukup, tidak kurang dan tidak berlebihan. Sebenarnya kita lebih menemukan cara yang paling aman dalam memperoleh kesehatan. Ihsan pada tahun 1991, olahraga pada dasarnya berisi kegiatan berorientasi pada gerak pelaksanaan yang bergantung pada kemampuan dan kegiatan yang ingin dicapai oleh pelakunya. Melalui aktivitas, jasmani akan tetapi perubahan berupa pengaruh positif terhadap kesehatan. Sebaliknya, teman-teman sekalian, ada pula akibat negatif jika olahraga dilakukan terlalu berlebihan. Akibat negatif akan diraih jika olahraga sudah menggunakan cara yang salah. Cara yang benar sebetulnya sudah banyak masyarakat mengetahuinya, karena sangat tertentu kepada tujuan apa yang ingin dicapainya. Asas kesinambungan diperlukan untuk mencapai status kesehatan yang lebih baik. Orang yang terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam kesibukannya sehari-hari memerlukan kompensasi. Kita melakukan kegiatan seperti kegiatan rohaniah yang memberikan keseimbangan antar kegiatan jasmania. Keseimbangan yang lebih lengkap meliputi faktor fisiologis, psikologis, dan sosial. Jika dilihat makna sehat menurut WHO dan DSMI, Giri Wijoyo 1991 mengungkapkan pengertian sehat ini sejahtera jasmani, rohani, dan sosial. Bukan saja dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Jadi, sehat itu meliputi 3 aspek yang saling berhubung antara yaitu jasmani, rohani, dan sosial. Karena itu tidaklah mengherankan pembinaan kesehatan melalui suatu aspek yaitu olahraga yang memahami terhadap rohani, di mana sosial sementara bagian sehat penyakit, cacat, kelemahan, kesehatan pendidikan yang akan meningkat apabila dibina dan akan turun apabila ditelantarkan. Kita melihat kehidupan sehari-hari tidak punya waktu untuk olahraga, mengurangi tidur karena mencari uang, bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan dan mengabaikan kesehatan. Tapi asal teman-teman tahu, jika kita tidak sehat untuk apa? Tapi kemudian tidak sedikit di antara jatuh sakit dan menghabiskan kekayaan untuk berobat, untuk mengembalikan kesehatan. Menurut Syafi'i 2001, kebiasaan hidup sehat dan berumur panjang meliputi olahraga teratur, tidur secukupnya, sarapan yang baik, makan secara teratur, kontrol berat badan, bebas merokok, dan bebas dari alkohol. Dan ada pun dampak latihan fisik terhadap tubuh. Sunarso 1966, yang pertama dia menyatakan meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. 2. Memperkuat sendi dan otot. 3. Menurunkan tekanan darah. 4. Mengurangi lemak. 5. Memperbaiki bentuk tubuh. 5. Memperbaiki kadar gula darah. 6. Memperlancar darah. 7. Memperlambat penuaan.
Dan mengingat dari dampaknya cukup banyak terhadap manusia, semestinya orang menyadari betapa pentingnya melakukan kegiatan olahraga. Yang selanjutnya ada program latihan untuk kesehatan. Banyak orang setelah melakukan kegiatan olahraga dan dalam hidup, tapi tidak merasakan manfaat seperti di atas. Tentu di sini dipandang menjelaskan apa jenis kebutuhan olahraga dan bagaimana cara melakukannya agar bermanfaat. Sumber Satgas Nasional menyarankan cabang olahraga baik yaitu untuk melibatkan minimal 40% otot tubuh secara serta intensitas, latihan 70 sampai 85 dengan maksimum frekuensi 3 kali seminggu. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui kegiatan olahraga, lakukanlah olahraga aerobik seperti jalan cepat, jogging di tempat, senam aerobik, dan sebagainya secara teratur. Dan di samping itu, untuk mencapai hasil lebih baik, laksanakan olahraga untuk kesehatan sejalan dengan program diet Gatra 2003 mengumumkan diet hidup sehat yaitu karbohidrat 50% dan protein 20% serta lemak 20% dalam sehari. Dan yang selanjutnya ada olahraga untuk kesehatan, kesegaran, dan senang. Salah satu tujuan yang orang melakukan olahraga yaitu guna meningkatkan kebugaran jasmaninya. Kesegaran jasmani akan diperoleh melalui usaha yang sungguh-sungguh. Karena menurut Syarki 2001, kesegaran tidak dapat dibeli atau diberi, seperti kehormatan kebugaran diperjuangkan. Dengan kata lain, kebugaran jasmani akan diperoleh seseorang melalui berjuang, tidak mengenal berhenti dan tidak dapat melalui jalan pintas. Yang kedua, program latihan aerobik. Latihan aerobik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan diri, seperti luar jantung, paru dan darah. Sesuai Karma 1989 menyarankan prinsip untuk ketahanan dan kekuatan aerobik adalah memberikan beban maksimum yang dikerjakan untuk waktu yang pendek dan diulang beberapa dalam latihan ini. Dalam latihan ini, denyut nadi tidak lagi menjadi indikator kunci untuk melihat beban latihan. Agar latihan dapat berlangsung dengan baik dan tujuan bisa dicapai, maka jangan lupa perhatikan prinsip latihan fisik. Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani 2002 menyarankan yang pertama adalah sesuaikan dengan kemampuan, jangan memaksakan diri. Selanjutnya ada jenis latihan yang disenangi. Ketiga, bervariasi. 4, didahului dengan pemanasan. 5, dengan inti dan diakhiri dengan pendinginan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan lebih latihan ini harus ada sedikit perubahan. Dengan kata lain, prinsip latihan ini untuk meningkatkan kebugaran jasmani bersifat individu, maka harus disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan. Jenis latihan yang dipilih dapat disenangi, maksudnya supaya jangan bosan lalu berhenti melakukan latihan. Bervariasi maksudnya untuk menghilangkan kejenuhan latihan, aerobik divariasikan. Demikian juga latihan anaerobik. Yang pertama, setiap kegiatan olahraga harus dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, kegiatan olahraga untuk kesehatan minimal dilakukan 3 kali sehari dalam seminggu. Lama latihan 10 menit dan terus menerus, melibatkan 90% otot dan intensitas latihan 70-80% dari DN maksimum. Yang ketiga, kegiatan olahraga untuk kebugaran jasmani dilakukan sampai 3-5 kali dalam seminggu. Lama latihan 30 menit sampai 45 menit tiap latihan. Dan intensitas latihan antara 70-80% denyut nadi dimaksimalkan. Yang keempat, latihan kebugaran jasmani digabung antara latihan aerobik dan anaerobik.
sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang telah ingin ditingkatkan. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu saja materi dapat saya sampaikan tentang perannya penting olahraga dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Apabila ada kelebihan, tidak bisa dikembalikan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam, tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Dea Siti Hasanah dengan NPM 2326010086 dari Sarjana Keperawatan. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang pentingnya makanan sehat bagi daya tahan tubuh. Makanan merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia karena makanan berfungsi untuk memberikan energi dan tenaga pada tubuh, membangun jaringan-jaringan tubuh yang baru, mengatur dan melindungi tubuh terhadap penyakit serta sebagai sumber bahan pengganti sel-sel tua yang usang dan makan usia. Makanan yang menarik, nikmat dan tinggi gizinya tidak akan berarti sama sekali jika tidak aman untuk dikonsumsi. Makanan juga sangat berpengaruh pada pencernaan anak, sehingga para orang tua harus memberikan makanan yang sehat yang dapat menjaga pencernaan anak, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak. Makanan sehat untuk pencernaan harus kaya akan karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan sedikit lemak tak jenuh, atau lebih tepatnya disingkat dengan nama menu 4 sehat 5 sempurna. Jika makanan sehat tidak diberikan kepada anak, dapat mengganggu pencernaan anak dan mengganggu proses pertumbuhan anak. Pencernaan dalam proses di mana makanan dan cairan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga tubuh dapat menggunakannya untuk membangun dan memelihara sel-sel. Pencernaan dimulai dari mulut, makanan dan cairan diambil dan selesai di usus kecil. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan karena adanya kelainan pada organ-organ pencernaan. Untuk mendapatkan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, maka perlu memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan serat seperti biji-bijian dan kacang-kacangan, yogurt atau susu, dan minuman air mineral sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Contoh makanan yang meningkatkan daya tahan tubuh seperti yang pertama ini adalah jeruk. Jeruk berwarna orange dan menyegarkan. Jeruk terkenal dengan kandungan vitamin C di dalamnya. Vitamin C diperlukan untuk meningkatkan jumlah sel darah putih yang berfungsi melawan berbagai infeksi. Yang kedua ini adalah brokoli. Sayang rasanya jika kita tidak memasukkan brokoli ke dalam menu harian. Dan sayuran lainnya yang kaya akan vitamin seperti vitamin E, A, dan C. Selain itu, brokoli juga mengandung mineral dan antioksidan. Cara mengolahnya pun tidak rumit, cukup rebus sebentar, langsung santap selagi hangat. Yang ketiga adalah bayam. Bayam kaya akan vitamin C, beta-karoten, dan antioksidan. Dengan kandungannya ini, bayam dapat membantu meningkatkan kemampuan sistem imun tubuh dan melawan infeksi. Yang ini kemudian ada kacang almond. Kacang almond merupakan sumber vitamin E. Perlu kita ketahui bahwa vitamin E memegang peran kunci dalam sistem kekebalan tubuh. Selain itu, baik almond maupun kacang-kacangan lainnya memiliki kandungan berbagai vitamin dan lemak sehat. Beberapa jenis makanan yang saya katakan tadi, ada juga jahe, bawang putih, paprika merah, kunyit, teh
hijau, dan yogurt juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ingatlah untuk tidak mengolah sayur sepertinya bayam dan brokoli dalam waktu yang lama. Cukup rebus sebentar untuk tetap menjaga nutrisi di dalamnya. Kemudian ada fungsi makanan sehat. Yang pertama adalah menjaga imun, mengatur tekanan darah, menjaga sistem pencernaan, menghindari kanker, membuat tubuh lebih segar, pentingnya untuk pertumbuhan, menstabilkan emosi, menjaga kesehatan organ tubuh, meningkatkan kinerja otak, memperbaiki jaringan tubuh, dan yang terakhir adalah melancarkan aktivitas. Kemudian ini adalah tips memilih makanan sehat. Yang pertama adalah konsumsi makanan yang mengandung nutrisi. Nutrisi sangat penting bagi tubuh, karena itulah kita harus membutuhkan banyak nutrisi untuk mendapatkan tubuh sehat. Sekitar 40 nutrisi yang harus dikonsumsi agar tubuh kita tetap sehat. Tidak hanya dengan nasi ataupun lauk, tapi makanan bergizi lainnya yang harus kita konsumsi. Kemudian ada sayur-sayuran dan daun-daunan. Makanan yang sehat biasanya berupa sayur-sayuran. Jika kita ingin hidup sehat, jangan pernah menghindari makanan yang berasal dari daun-daunan, karena makanan yang berasal dari daun-daunan itu menyehatkan. Sayur-sayuran banyak mengandung gizi dan segala jenis zat yang sangat baik untuk tubuh. Kandungan yang tersebut ada yang tidak dapat kita peroleh dari hewan. Jadi kita sangat perlu untuk mengonsumsi daun-daunan atau sayur-sayuran. Kemudian adalah memilih protein hewani untuk tubuh kita. Protein yang berasal dari protein hewani juga sangat penting untuk tubuh, asalkan kita mengonsumsinya dalam takaran normal, tidak berlebihan. Daging hewan yang mengandung banyak gizi dan protein yang sangat baik untuk tubuh. Kandungan yang ada pada hewan ada juga yang tidak dapat diperoleh dari sayur-sayuran. Jadi kita diharuskan untuk mengonsumsi daging untuk melengkapi kebutuhan protein dalam tubuh kita. Yang keempat adalah sayur aneka warna. Sayur aneka warna merupakan cara yang tepat agar kita dapat memilih hidup sehat ataupun sedang mencari variasi makanan. Selain dapat membuat makanan atau sayuran itu menarik untuk dimakan, sayuran sendiri memiliki kandungan antioksidan yang baik untuk tubuh dan dapat mencegah penyakit kronis. Kemudian ada roti gandum. Roti gandum adalah salah satu makanan yang mengandung karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh dan bisa sebagai pengganti nasi. Semakin putih warna roti gandum yang kita makan, semakin tinggi manfaat untuk kesehatannya. Kemudian ada menggunakan makanan yang masih segar. Jika Anda pergi ke pasar atau ke supermarket untuk membeli bahan-bahan, makanan pastikanlah makanan yang kita beli dalam kondisi segar dan enak dimakan, karena jika tidak maka itu akan berpengaruh untuk badan dan kesehatan kita. Jika kita memilih bahan makanan yang tidak segar, maka bisa jadi bakteri dan bahan lain yang kita beli itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan jika kita memakannya. Gantilah cemilan kita dengan sayur-sayuran atau buah-buahan. Jika kita sering sekali membeli cemilan, maka saya sarankan Anda ingin hidup sehat, gantilah cemilan yang Anda beli dengan buah dan sayur. Karena makanan ini selain bergizi tentu saja menyehatkan untuk tubuh, kurangi micin atau penyedap rasa. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, berdasarkan pemaparan tadi disimpulkan bahwa makanan sebagai sumber energi dan zat pembangun tubuh merupakan elemen di dalam tubuh manusia, dan fungsi makanan bukan hanya untuk sekedar menghilangkan rasa lapar, tetapi juga dapat mendapatkan tenaga, mendapatkan zat-zat membangun bagi tubuh, mempertinggi daya tahan tubuh terhadap penyakit, serta menjaga kelancaran segala macam proses yang terjadi di dalam tubuh. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berada di kelas yang kita banggakan ini. Salawat serta salam tak lupa
kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan satu atau lebih kata. Ada peribahasa bilang bahwa kita tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama itu datang dari kata-kata. Inilah topik pembicaraan saya pada saat ini. Selamat pagi, saya Imelda Wulandari dari Prodi Sarjana Keperawatan dengan nomor MPM 232601085 dengan judul materi dampak buruk dari pengaruh lingkungan, gaya hidup yang tidak sehat, dan faktor genetik terhadap kondisi tubuh pada kesehatan. Dalam kondisi optimal, seseorang memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Ada yang daya tahan tubuhnya kuat, ada juga daya tahan tubuhnya yang lemah. Daya tahan tubuh yang kuat yaitu daya tahan tubuh yang bebas dari penyakit dan dapat menjalankan kehidupan sehari-hari. Lalu, daya tahan tubuh yang lemah yaitu daya tahan tubuh yang mudah terkena penyakit dan sulit menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini kita perlu mengetahui apa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakseimbangan bagi tubuh kita. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak baik untuk dicontoh, mengingat banyaknya penyakit yang akan datang ketika kita membuang sampah sembarangan. Maka sebaiknya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik-baik. Salah satunya itu membersihkan lingkungan. Cara menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggal yaitu membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan non-organik, menyapu dan membersihkan lingkungan tempat tinggal, membuang barang yang sudah tidak terpakai. Pencemaran udara. Menurut Wikipedia, polusi atau pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologis di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu keestetikan dan kenyamanan tubuh. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami dan juga kegiatan manusia. Contoh dari sumber alami yaitu aktivitas dari Gunung Merapi, tiupan dari angin. Sumber kegiatan manusia salah satunya yaitu buang sampah, membakar sampah sembarangan, dan polusi pada kendaraan motor. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara juga. Dampak kesehatan yang paling umum yang dijumpai dari pencemaran udara adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Ada juga gangguan di luar pernapasan seperti kanker dan juga gangguan-gangguan lainnya. Syarat-syarat lingkungan sehat yaitu ada 4. Yang pertama keadaan air, di mana mengingat pentingnya air bagi tubuh kita. 80% cairan di tubuh kita itu berasal dari air. Yang kedua ada keadaan udara, di mana oksigen yang kita hirup itu berasal dari udara. Maka bila udara terinfeksi, maka pernapasan kita juga akan terinfeksi. Yang ketiga ada keadaan tanah, di mana air yang untuk kita minum itu biasanya berasal dari air tanah. Yang keempat ada suara atau kebisingan.
gaya hidup yang sehat dan gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang sehat adalah pola aktivitas yang mampu kesehatan jaga dan juga menghindari dari hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit bagi kita. Menjaga asupan makan atau aktivitas fisik merupakan fondasi untuk memiliki tubuh yang sehat. Sayangnya masih banyak orang yang tidak tergerak meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan dan menerapkan hidup sehat. Mengapa gaya hidup mempengaruhi kesehatan? Karena kebiasaan sehari-hari yang melibatkan pola makan, tingkat aktivitas fisik, kebiasaan tidur, dan perilaku lainnya dapat berkontribusi pada kondisi kesehatan secara keseluruhan seperti kebiasaan makan yang tidak sehat. Kebiasaan makan yang tidak sehat. Biasanya anak-anak atau remaja yang jauh dari orang tua biasanya membeli makanan atau jajanan yang tidak sehat. Salah satunya mie. Mie yang bahannya cenderung tinggi lemak, gula garam, serta rendahnya nutrisi, dan bila terlalu sering dimakan maka akan mengakibatkan penyakit seperti kanker, tumor, dan diabetes. Pola makan berlebihan atau overeating. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kalori daripada yang dibutuhkan tubuh dapat menyebabkan kelebihan berat badan dan pembengkakan pada badan sehingga dapat memperlambat kinerja jantung. Lanjut, gaya hidup. Meminum beralkohol dalam jumlah berlebihan. Mengkonsumsi alkohol dengan jumlah berlebihan dapat berdampak negatif pada hati, sistem saraf, dan kesehatan mental. Konsumsi gula berlebihan. Makan dan minum yang mengandung gula tambahan dapat meningkatkan resiko diabetes, obesitas, serta masalah kesehatan lainnya. Ini adalah contoh makanan pokok yang bisa dimakan oleh manusia sehat untuk tubuh kita. Contohnya sayuran, buah-buahan, lauk, daging-dagingan, dan juga susu serta minuman mineral. Faktor genetik cepat mempengaruhi berbagai aspek kondisi tubuh. Yang pertama ada ketahanan terhadap penyakit. Rentang resistensi atau kerentangan terhadap penyakit tertentu dapat ditentukan oleh faktor genetik. Contohnya kecenderungan genetik dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, metabolisme. Kemampuan tubuh memetabolismekan nutrisi seperti lemak atau karbohidrat dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Ini dapat mempengaruhi regulasi berat badan dan juga tinggi badan. Yang ketiga, ada ciri fisik. Faktor genetik menentukan banyak ciri fisik seperti tinggi badan, warna mata, warna rambut. Gen juga dapat mempengaruhi struktur tubuh seperti bentuk wajah atau bentuk tubuh. Respon terhadap obat-obatan. Respon seseorang terhadap obat-obatan dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Beberapa individu mungkin lebih rentan terhadap efek samping atau memilih respon yang lebih baik terhadap suatu obat-obatan berdasarkan profil genetik mereka. Yang selanjutnya ada risiko penyakit turunan. Beberapa penyakit memiliki komponen genetik yang kuat. Jika ada riwayat keluarga dengan penyakit tertentu, ada kemungkinan bahwa faktor genetik dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan penyakit tersebut. Kesimpulannya, meskipun faktor genetik memiliki dampak signifikan
Tapi gaya hidup dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam membentuk kesehatan seseorang. Jadi, jagalah lingkungan di sekitarmu dan hiduplah dengan gaya hidup yang sehat demi tubuhmu yang telah berusaha membuatmu untuk tersenyum dan bahagia. Itulah presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melupakan kehadirannya kepada kita semua. Di sana nama saya Dinda Rajiza dengan NPM 2326010091 dari Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keserasian atau keselarasan antara seluruh aspek psikologis dan dimiliki oleh seorang untuk dikembangkan secara optimal agar individu mampu melakukan kehidupan sesuai dengan kebutuhan, tuntunan atau nilai-nilai yang berlaku secara individu, kelompok maupun masyarakat luas sehingga sehat baik secara mental maupun sosial. Jika hidup individu yang sehat dan normal adalah sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup kelompok masyarakat sehingga ada hubungan interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Ciri-ciri kesehatan mental. Ciri-ciri kesehatan mental itu mencakup ke dalam 6 kategori, yaitu 1. Memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. 2. Mengaktualisasi diri atau kebutuhan mendasar pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari yang dia bisa. 3. Mampu menyelenggarakan integrasi dan fungsi-fungsi psikologis yang ada. 4. Otonom terhadap diri sendiri atau mandiri. 5. Memiliki persepsi yang objektif terhadap kenyataan yang ada. 6. Mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. 7. Memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, melihat realitas sebagaimana adanya. 8. Tidak menyangkal hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu dan masa kini. Dan 9. Memiliki penguasaan terhadap situasi, termasuk mempunyai pengendalian diri di dalam mencintai orang lain, di dalam pekerjaan, termasuk dalam bersahabat dengan orang lain. Macam-macam gangguan mental itu. 1. Histeria. Sebenarnya tidak ada dasar fisik atau organis, tetapi bagi penderita benar-benar merasa sakit, kadang-kadang bisa berupa kelumpuhan, seperti gangguan mental lainnya, perasaan tertekan, gelisah, cemas dan lainnya. Gejala-gejala tersebut dapat terlihat seperti gejala fisik ataupun gejala-gejala mental. Gejala-gejala yang berhubungan dengan fisik antara lain: 1. Lumpuh histeria. Lumpuh pada salah satu anggota badan biasanya terjadi secara tiba-tiba dan sebelumnya tidak terasa apapun. Yang kedua, kram histeria. Penyakit ini terjadi karena rasa bosan menghadapi pekerjaan dan mengalami perasaan yang tertekan. Yang tertekan dicela dan mengalami kram histeria apabila sedang menjalankannya. Dan apabila mengerjakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, sebelumnya mereka menjadi sembuh atau tidak merasakan histeria kram. Yang ketiga, histeria kejam. Penyakit ini yang datangnya secara tiba-tiba, kejam atau kaku secara keseluruhan tubuh dan tidak sadar, kadang-kadang sangat berat dan disertai teriakan-teriakan dan keluhan tetapi tidak mengeluarkan air mata. Kejadian ini biasanya terjadi pada siang hari, hanya beberapa menit, dapat juga beberapa hari selamanya. Penyakit ini terjadi biasanya setelah mengalami perasaan yang kaku sehingga merasa tertekan, sedih atau menyesal. Dan yang ketiga,
itu sifat bisu. Kesanggupan berbicara hilang. Ada dua macam, yaitu satu dapat berbicara dengan suara keras, dua tidak dapat berbicara sama sekali. Biasanya terjadi karena tekanan perasaan, putus asa, cemas, merasa hina dan sebagainya. Sedangkan alat-alat bicara biasanya tidak mengalami cedera apapun atau normal. Dan yang terakhir itu psikosomatisme. Psikosomatisme berasal dari dua kata, yaitu psiko yang artinya pikiran dan soma yang artinya tubuh. Psikosomatis dalam dunia medis itu merupakan suatu penyakit yang mula-mula dipengaruhi oleh gangguan kejiwaan atau psikologis, kemudian berjalannya waktu sehingga menjadi penyakit fisik. Konflik psikologis merupakan sebab macam-macam penyakit fisik. Penyakit fisik yang telah ada faktor-faktor kesehatan mental itu yaitu faktor biologis, kelainan kesehatan mental yang ditimbulkan melalui genetik sehingga orang yang anggota keluarganya mempunyai riwayat gangguan penyakit mungkin akan rentan untuk mengembangkan suatu kelainan mental juga. Kecenderungan untuk menderita kelainan mental ini dapat diturunkan dari orang tua pada anaknya melalui genetik dengan disertai faktor-faktor pemicu lainnya. Faktor psikologis itu disebabkan adanya kegagalan yang mencolok dalam satu atau beberapa fase perkembangan akibat tidak kuatnya hubungan personal dan keluarga, lingkungan sekolah, atau dengan masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga itu faktor sosial-kultural. Itu adalah gangguan mental yang terjadi di berbagai negara yang memiliki perbedaan pertama dengan mengenai pola perilakunya. Gangguan mental yang dimiliki kemungkinan lebih besar untuk dikenai stigma adalah jenis gangguan mental yang menunjukkan abnormalitas atau penyimpangan deviasi pada pola berikutnya. Stigma yang lebih memberatkan adalah gangguan mental yang lebih mempengaruhi penampilan fisik seseorang daripada gangguan mental yang dipengaruhi pada penampilan fisik seseorang. Kesehatan mental memerlukan pemahaman dan penangguhan dari berbagai bidang keilmuan. Sebagai pihak beranggapan, kesehatan mental cukup dipahami dari satu disiplin keilmuan saja, misalnya sosial, psiko, atau pendidikan saja. Masalah kesehatan mental yang sering terjadi pada masyarakat yaitu stres. Stres adalah keadaan ketika seorang mengalami tekanan yang sangat berat baik secara emosi maupun mental. Seorang yang stres biasanya akan berdampak tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Gangguan kecemasan adalah ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan hingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu, misalnya saat akan menghadapi ujian sekolah, wawancara kerja. Namun, pada penderita gangguan kecemasan, rasa ini kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga itu depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa kesedihan. Beberapa dengan kesedihan biasanya umumnya berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi biasa berlangsung hingga berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Selain mengalami perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara perilaku penderitanya. Tidak jarang penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka biasanya menyakiti diri sendiri dan bisa mencoba untuk membunuh diri. Adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kesejahteraan. Satu, menangani secara masalah saat mereka muncul daripada membiarkannya menumpuk. Dua, itu berbicaralah dengan anggota keluarga terpercaya, teman. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.